Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Grisvana Divanabila dengan NIM 214301010 Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika akan mempresentasikan tugas UTS dari Manajemen Pemasaran, yakni dengan judul mengambil kasus dari Nespresso. Nah, Nespresso ini adalah salah satu produk ciptaan Nestle. Nah, Nestle Nespresso SA ini adalah anak perusahaan dari Nestle yang beroperasi untuk fokus pada kopi yang didirikan oleh 5 karyawan pada awalnya. Nespresso ini memiliki kantor pusat, yakni terletak di Lausanne, Swiss, atau bisa dikenal dengan Switzerland. Di sini bisa dilihat kantornya seperti apa bentuknya. Nah, sebelum itu, Nespresso ini meluncurkan sistem kopi pertama di dunia sektor kopi kantor. Yang pertama di Swiss, yang kedua di Jepang dan Italia. Di sini ada penemu Nespresso yakni Eric Favre. Nah, kisah beliau ini pada tahun 1975, pekerjaan Nestle yakni beliau, Eric Favre, menghabiskan liburannya menjelajahi budaya espresso di Italia. Nah, kembali perjalanan dari Italia tersebut, dia kembali dengan perasaan sangat terinspirasi. Lalu, terciptalah ide untuk menciptakan Nespresso, yakni kopi mewah yang bisa dinikmati di rumah. Nah, suatu hari juga Favre ini menjelajahi dunia kopi lagi, tapi di kota Roma. Di Roma. Saat dia melihat kerumunan di wilayah tersebut di suatu bar kopi, dia itu berpendapat kalau kopi yang dia nikmati di bar tersebut itu enak. Nah, jadi dia itu mempelajari teknik barista dan mencoba membuatnya sendiri. Setelah itu, Favre terjun ke dalam proyek terkait kopi, akan tetapi bosnya itu khawatir hal itu bisa mengurangi penjualan dari produk lain yakni Nescafe. Untungnya, dia terus mengerjakan espresso secara rahasia dan akhirnya terus-menerus membujuk perusahaan untuk mengizinkan dia menguji produk tersebut dengan konsumen. Pada akhirnya, tahun 1986 terbitlah Nespresso. Nah, Nespresso ini telah hadir di 80 negara. Ada di bagian Eropa, ada 34 negara. Di bagian Amerika ada 14 negara. Di Asia dan Oseania ada 14 negara. Di Afrika ada 9 negara. Dan di Timur Tengah dan Teluk Persia ada 10 negara. Pada platform internet milik Nespresso, terdapat tampilan yang diberikan oleh Nespresso kepada konsumen, yakni seperti aksesoris, layanan, kopi, mesin, sustainability atau kelestarian lingkungan, dan juga solusi untuk kopi profesional. Dan juga ada loyalty keanggotaan. Nah, untuk kopi itu sendiri, ada 3 jenis kopi yang ditawarkan. Yang pertama ada Vertuo, yang kedua ada original, dan yang ketiga ada profesional. Pada Vertuo sendiri, itu ada 37 variasi kopi, ada 6 ukuran gelas, yakni mulai dari 40 sampai 535 ml. Ada espresso 40 ml, double espresso 80 ml, Grand Lungo 150 ml, Muk 230 ml, Alto 30 ml, 414 ml, dan 535 ml. Di sini ada 4.000 rotasi per menit. Ini adalah rotasi per menitnya kapsul tersebut diolah ketika menjadi kopi pada
mesin yang telah disediakan. Dan hanya mengklik satu tombol pada mesin tersebut sudah bisa mengelola kapsul tersebut menjadi kopi yang diinginkan. Lalu yang kedua ada original. Di sini ada banyak variasi dari espresso dan lungo. Nah, di sini ada ukurannya gelas itu ada 3. Mulai dari 25 ml sampai 110 ml. Ada ristretto 25 ml, ada espresso 40 ml, dan lungo 110 ml. Nah, ekstraksi kopi yang dihasilkan di mesin tersebut hingga 19 bar ketahanannya. Lalu yang ketiga ada profesional. Ini ada 19 variasi kopi dan 4 rentang mesin. 4 rentang mesin itu maksudnya satu mesin itu bisa mengolah 4 gelas kopi sekaligus. Jadi ada satu mesin itu ada 4 tempat untuk gelas. Dan 4 solusi bisnis itu seperti pada kantor, bisa digunakan pada kantor, hotel, restoran, dan kafe, serta fine dining. Nah, beberapa pesaing itu mencoba menggunakan argumen ekologis untuk mendiskreditkan merek dengan mengatakan bahwa kapsul Nespresso itu sangat mencemari, itu aluminium ini. Nah, hal ini itu bisa mendorong perusahaan atau Nespresso untuk mengembangkan pemilihan kapsul bekasnya itu sendiri. Nah, bagi Nespresso, aluminium yang digunakan untuk kapsul ini itu adalah pilihan alami untuk cangkang kapsul kopi tersebut karena satu-satunya bahan yang dapat mempertahankan aroma berharga dari kopi dan melindungi kopi tersebut dari cahaya, oksigen, dan juga kelembapan. Dan juga karena dapat didaur ulang tanpa henti, tanpa kehilangan propertinya juga. Jadi mereka itu menyediakan layanan kepada para konsumen untuk mengirimkan kembali kapsul kopi yang telah digunakan menggunakan bag. Atau bisa membeli alat untuk mendaur ulang kapsul tersebut. Nah, ini ada recycling bag dan recycling yang lebih besar gitu tempatnya. Lalu pada slide selanjutnya ini adalah cara untuk mendaur ulang. Yang pertama, meletakkan sisa-sisa kapsul yang telah digunakan pada recycling bag tadi, yang seperti yang warna putih atau yang warna hitam. Lalu kapsul tersebut dibawa kepada di butik. Nah, di butiknya Nespresso bisa langsung diletakkan di samping untuk diangkut oleh pihak Nespresso, bisa ditaruh di butik yang disediakan atau yang dekat dari rumah. Nah, Nespresso mendapatkan B Corp sertifikasi pada tahun 2002 bulan 4 kemarin tanggal 26. Nah, apa sih perusahaan B Corp itu? Perusahaan bersertifikat B Corp itu menggunakan kekuatan bisnis untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif. Dan berkelanjutan. Nah, ini tuh terinspirasi oleh pendekatan holistik. Perusahaan bersertifikat B Corp itu memikirkan kembali pendekatan mereka di setiap
tingkat dan menerapkan praktik yang mempertimbangkan dampak pada semua pemangku kepentingan seperti karyawan, mitra, pelanggan, masyarakat, dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, ini berarti berkomitmen pada sirkularitas iklim dan komunitas melalui berbagai program, inisiatif, dan struktur seperti program Nespresso AAA Sustainable Quality dan Dewan Penasihat Keberlanjutan. Nah, memastikan Nespresso memenuhi standar kerja sosial dan lingkungan yang tersertifikasi ketat, transparansi, dan akuntabilitas. Sertifikasi yang divalidasi secara independen ini didasarkan pada kriteria ketat di seluruh kinerja dalam 5 kategori, yakni tata kelola, pekerja, pelanggan, komunitas, dan juga lingkungan. Nah, berikut fakta utama mengenai sertifikasi B Corp. Nespresso mencetak 84 poin dari 200 pada penilaian dampak B. Minimal 80 poin diperlukan untuk mencapai status B Corp. Hingga saat ini, lebih dari 4.500 perusahaan telah memperoleh sertifikasi B Corp. Perusahaan-perusahaan ini menjangkau lebih dari 150 industri dan lebih dari 70 negara. Untuk mendapatkan sertifikasi sebagai B Corp, bisnis harus memenuhi standar tinggi di 5 bidang: tata kelola, pekerja, komunitas lingkungan, dan pelanggan. Skor Nespresso bisa dilihat di website itu. Corp B bersertifikat diwajibkan secara hukum untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap semua pemangku kepentingan. Untuk memenuhi syarat ini, Nespresso telah memperbaharui anggaran dasarnya atau anggaran perusahaannya. Sertifikasi B Corp mencakup bisnis global Nespresso, yang berarti semua operasi Nespresso, di mana Nespresso itu adalah badan hukum atau divisi Nestle yang mencakup 38 pasar. Nah, ini itu di Eropa sejak 2006, aktor George Clooney dan slogan terkenal apalagi atau What Else telah identik dengan merek. Clooney ini mewujudkan nilai dan citra merek dalam hal keanggunan dan prestis. Bisa dilihat ini contoh. Ini iklan yang diperankan oleh Clooney. Really, George? Really? Really, George? Nespresso, what else? Nah, selanjutnya ini adalah segmentasi pasar Nespresso, yakni jenis segmentasinya ada 4: demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Nah, pada demografis ini, penggemar kopi berpenghasilan tinggi ditargetkan pada usia 25-60 tahun, pelancong rekreasi, dan juga populasi kelas pekerja. Pada segmentasi geografis, butik kopi di tempat-tempat kelas atas di kota-kota besar di Swiss, Prancis, Italia, AS atau terutamanya di New York dan Inggris, dan juga di negara lain yang memiliki kota-kota besar. Pada segmentasi psikografis, pendekatan ini tuh mengkategorikan pelanggan berdasarkan profil psikografis mereka, yaitu biasanya kepribadian dan gaya hidup. Ini dari Alvarez, PBM, dan Wilding pada tahun 2010. Nah, Nespresso ini berusaha untuk memenuhi minat yang berkembang dalam kopi berkualitas, porsi, dan mesin ramping untuk penggunaan di rumah maupun kantor. Pada segmentasi perilaku, Nespresso menyimpan database anggota klubnya berdasarkan tingkat penggunaan mereka. Itu membuat tindak lanjut untuk pengguna produk berat yang gagal membuat pesanan pada tanggal yang diantisipasi. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan pada buku. Mengapa reposisi Nespresso di pasar konsumen membawa kesuksesan merek? Karena Nespresso ini menawarkan mesin kopi yang praktis, yang bisa digunakan di rumah
di kantor, di mana saja dengan ukuran yang bisa dibawa kemana-mana, dan juga menawarkan kopi yang berkualitas tinggi. Memiliki layanan pelanggan yang sangat baik dengan komunikasi yang sangat kuat dan orisinal seperti loyalitas member seperti itu, atau juga layanan terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Hanya melalui perangkat aja atau perangkat seluler atau satu jenis butik yang merupakan pot yang sangat kuat. Ini bisa menarik pelanggan gitu. Dan juga selanjutnya mereka itu memproduksi kapsul sendiri yang terbuat dari aluminium, dan juga mereka juga bisa mengolah kapsul tersebut untuk menjaga kelestarian alam. Pertanyaan kedua yakni, akankah posisi unik Nespresso memungkinkan melawan persaingan baru dari Jacob DW Egbert, yakni merek kopi lain? Nah, Nespresso ini bisa, karena Nespresso adalah merek yang lebih global dan tentunya lebih lama dari Jacob DW Egbert ini, dan eksklusif dengan butik yang tersebar di seluruh dunia. Butik mereka tuh lebih banyak dari butik JDE ini, perusahaan JDE ini. Yang kedua itu, Nespresso sudah memiliki strategi pemasaran yang lebih baik dan komunikasi yang lebih kuat kepada konsumennya secara global. Dan juga Nestle, yakni induk dari perusahaan tersebut, itu akan mendukung mereka, Nespresso, dengan ekuitas dan kekuatan merek yang sangat kuat. Baik, inilah sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.